Jadi beliau tidak bisa hadir karena harus cepat-cepat pergi ke bandara supaya bisa tidak ketinggalan pesawat malam ini. Beliau akan mewakili Gereja Katolik Indonesia di dalam upacara pemakaman Bapak Paus. Pemakaman akan dilaksanakan besok hari Sabtu. Upacara mulai jam 10, dipimpin oleh Ketua Dewan Kardinal yang bernama Kardinal Giovanni Battista Re. Saya sendiri tidak akan ikut di dalam rombongan yang awal untuk menghadiri pemakaman. Saya baru akan berangkat nanti pada tanggal 4 Mei untuk mengikuti konklav. Banyak kardinal sudah banyak yang hadir di Vatikan, di Roma, dan mereka saya dengar mengadakan pertemuan setiap hari jam 9 untuk persiapan konklav. Tetapi konklav sendiri baru akan mulai baru bisa sesudah 15 hari sesudah berpulangnya Paus. Jadi paling cepat nanti konklav mulai tanggal 6 Mei. Tetapi nanti pasti akan diputuskan oleh para Bapak Kardinal apakah tanggal 6 Mei itu akan langsung mulai atau masih membutuhkan waktu untuk persiapan. Saya berangkat tanggal 4, harapannya masih ada 1 hari, kalaupun konklav dimulai tanggal 6, saya masih ada kesempatan untuk mungkin ketemu dengan beberapa orang yang akan masuk ke konklav bersama-sama. Itu saja kah atau mau apa lagi? Yang terakhir, Gereja Katedral secara khusus tidak merencanakan untuk mengadakan upacara misa arwah lagi. Jadi pada hari ini di Katedral dan semua gereja di Keuskupan Agung Jakarta, 69 paroki, sudah mengadakan misa masing-masing di paroki masing-masing. Yang pertama tadi apa, Mbak? Oh ya. Sudah sejak awal ketika Paus meninggal, itu Dewan Kardinal yang tinggal dekat di sana dan yang sudah datang ke sana, tadi saya katakan setiap hari jam 9 itu mereka mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya seperti apa saya tidak tahu, tetapi bisa dibayangkan yang mereka diskusikan adalah bagaimana gereja dapat terus menjadi gereja yang memperbaharui diri, dan nanti pembaharuan itu wujudnya yang seperti apa, pasti di sekitar itu. Harapannya nanti kalau sudah ada gambaran-gambar yang semakin konkret, pertanyaannya siapa yang dapat memimpin gereja seperti yang dicita-citakan itu. Saya sendiri tidak mempunyai persiapan apa-apa, ikut saja karena saya sudah sering ikut di dalam sinode para uskup, para kardinal. Saya kira-kira sudah bisa membayangkan siapa nanti yang akan banyak berbicara, siapa nanti yang akan banyak mengemukakan gagasan-gagasan sehingga dapat memperkaya para kardinal yang ikut di dalam konflag untuk menentukan pilihannya. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang akan terpilih, tidak pernah tahu. Perjalanan ke Roma kelihatannya sendiri-sendiri ya, kan rombongannya beda ya. Rombongan dari wakil pemerintah itu resmi, pemerintah, sedang Bapak Uskup Anton itu sendirian untuk menghadiri pemakaman Paus.
Nanti di sana prosesinya juga tempatnya berbeda-beda. Karena biasanya para kepala negara yang saya dengar sekarang sudah ada 95 kepala negara yang akan hadir pada waktu pemakaman Paus. Wakil gereja Indonesia ada diwakili 45 orang dari pejabat-pejabat pemerintah. Gereja Katolik Indonesia diwakili 1 saja, cukup. Itu undangannya Nunsiatura sebetulnya. Tetapi ada beberapa yang saya kenal, duta besar Italia, duta-duta besar dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, berbahasa Prancis, dan tentu saja Inggris. Ada wakil duta besar, saya kira ya, Inggris. Dan tadi ada yang sakit, itu duta besar Austria. Sekarang berada di rumah sakit, saya kira. Dan teman-teman yang sangat mencintai Paus Fransiskus, bukan hanya orangnya tetapi gagasan-gagasannya kan tersebar luas di dalam berbagai macam buku ya. Tadi saya lihat misalnya Pak Sukidi yang sering menulis di Kompas itu hampir setiap Kamis, itu beliau rupanya sungguh-sungguh sangat kenal dengan Paus Fransiskus, sangat kenal bukan pribadinya tetapi pribadinya lewat bacaan-bacaan, lewat buku-buku yang beliau baca. Silakan Mas. Maksud tadi kan terlihat waktu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Istiqlal menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya Paus Fransiskus. Nah ini kan juga terlihat di kamera ya, di live streaming itu bahwa Bapak Menteri itu terlihat sangat kehilangan seperti itu. Nanti juga terlihat memeluk Bapak Kardinal. Nah itu seperti apa Pak situasinya saat itu? Apakah memang Bapak Kardinal merasa memang Bapak Menteri ini sangat-sangat kehilangan atau seperti apa? Sangat apa? Sangat kehilangan. Kehilangan, oh ya. Salah satu foto yang sangat mengejutkan dalam arti baik ya, dan membuat orang terkesima adalah tadi diceritakan sendiri oleh Bapak Menteri Agama ketika Bapak Menteri Agama waktu itu Imam Besar Istiqlal menerima Paus Fransiskus. Saya belum pernah melihat dua orang pribadi, Paus lagi dan pribadi yang lain, dalam hal ini Pak Nasaruddin Umar, membuat gestur persahabatan yang begitu tulus. Bapak Menteri Agama ini sejauh saya tahu sejak beliau sebelum menjadi Menteri Agama rasa persahabatannya itu sangat mendalam. Saya merasakan itu sejak awal. Nah, ketika beliau menerima Paus Fransiskus dan gandeng terus ya, tadi kan ceritanya Paus Fransiskus salaman dengan saya tidak dilepas-lepaskan tangannya itu, kan dikatakan begitu. Dan pada waktu itu beliau secara spontan mencium kepalanya Paus. Saya belum pernah melihat bahkan kardinal, bahkan siapapun mencium kepala Paus, belum pernah melihat. Dan spontan Paus pada waktu itu mencium tangannya Bapak Nasaruddin Umar. Dan foto itu sangat disenangi oleh teman-teman, khususnya yang mempunyai keprihatinan di dalam membangun persahabatan di antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Salah satu saya lihat sendiri, waktu itu ada tamu dari Kamerun, seorang uskup agung dari Kamerun di kamar tamu kami ini. Di situ ada tanggalan dari gereja yang dibuat oleh gereja katedral, dan persis yang kelihatan itu fotonya Paus Fransiskus dengan Bapak Nasaruddin Umar itu. Spontan Bapak Uskup itu mengatakan, saya minta foto itu, minta tanggalannya. Karena apa ingin ditunjukkan kepada masyarakat di negaranya, di Kamerun, karena dia memang mempunyai tanggung jawab. Dia adalah kepala yang namanya komisi hubungan antar umat beragama. Jadi rupa-rupanya ini sangat simbolik. Ada Paus, ada Pak Nasaruddin Umar,
ada Masjid Istiqlal, ada Gereja Katedral yang kita semua tahu ini dulu adalah direncanakan, Masjid Istiqlal itu direncanakan bersama-sama dengan Gereja Katedral sebagai simbol cita-cita bangsa kita untuk hidup berdampingan, dan disempurnakan dengan yang namanya terowongan silaturahmi itu. Ini sangat menarik, sangat simbolik, dan rupa-rupanya tidak ada duanya di seluruh dunia. Tidak ada duanya. Saya baru menerima surat dari Vatikan akan menulis sesuatu buku untuk memperingati Departemen Hubungan Antaragama di Vatikan, itu minta kisah tentang terowongan silaturahmi ini. Itu berarti kehadiran terowongan silaturahmi itu sudah dikenal dan mempunyai makna bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk seluruh dunia.